Masa nanti kalau kita bilang itu perbuatan Allah, Allah apa? Orang-orang ateis akan bilang apa? Tuhan Anda jahat sekali kalau gitu. Kan gitu. Tapi kalau kita bilang itu perbuatan kita, lantas di mana posisi Allah sebagai Maha Pencipta? Iya enggak? Dilema kita kan? Udah mulai pusing kan? Iya enggak? Kita akan masuk ke perdebatan. Lihat dalil Jabariyah. Jadi kata mereka, duhul maqdurin wahid tahta qudrataini muhal. Maqdur itu fi'al ya, perbuatan. Wahina idin imma ayakuna fi'lul abdi maqduran lillahi ta'ala faqat wa imma ayakuna maqduran lil abdi faqat. Jadi ada ihtimal, ada 3 ya. Ini udah ini lagi. Hapus lagi. Jadi kita jelasin ini. Ada kata mu'assir paham nggak mu'assir? Yang berikan efek al-illat, sallallahu alaihi. Al-mu'assir yani Allah. Al-yuti asran. Gitu ya, memberikan efek. Cause and effect gitu ya. Jadi kata mazhab Jabariyah, tidak mungkin ada satu perbuatan tapi ada 2 kuasa di sana. Paham nggak? Jadi begini nih. Saya misalnya begini nih. Saya bisa sekarang angkat handphone ini. Tuh. Ini makdur. Makdur artinya apa? Fi'al. Athar. Gitu ya. Nah, kata Jabariyah apa? Karena asarnya ini satu, tidak mungkin ada mu'assirain fi asarin wahid. Gitu ya. Bisa jelasin biar lebih jelas, kita jelasin secara pelan-pelan. Ada kata mu'assir, ada kata asar, kemudian ada kata istima mu'assirain fi asarin wahid. Kamu paham nggak mu'assir? Paham nggak? Mu'assir tuh nih, mu'assir tuh. Nih asar. Mu'assirnya siapa? Saya nih. Tuh. Mu'assir, ada mu'assir, ada asar. Asar yang satu itu disebabkan oleh bisa nggak disebabkan oleh dua mu'assir? Gak bisa lah. Asar yang satu ya mu'assirnya satu, gitu kan? Al asar wahid, mu'assir wahid. Ya nggak? Paham nggak? Mungkin kita atau Tuhan. Hah? Ya artinya mungkin kita atau Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Gak bisa dua-duanya. Ahsan. Pilihannya hanya ada 2 kata dia. Ima apa tadi? Coba lihat bukunya. Ima ayakuna fi'lul abdi maqduran lillah, satu pilihan. Opsi pertama, maqduran. Maqduran apa? Lillah faqat au maqduran lil abdi faqat. Ini sekarang saya nulis nih. Ini kan asar. Maqdur, ya enggak? Tidak mungkin kata mereka apa? Istilah mu'assirin fi asarin wahid. Asarnya satu. Mu'assirnya juga harus satu. Karena mu'assirnya harus satu, maka pilihannya hanya 2 saja. Ya imma ayakun apa? Ayakun fil ardi maqduran lillahi faqat. Hanya Allah yang yang ikut campur tangan di sana. Maksudnya Allah yang mu'assir gitu ya. Gitu ya, paham enggak? Ya imma hamba saja. Ya imma itu kuasa kita gitu loh. Imma ini kuasa Allah atau kuasa kita saja pilihannya. Gak mungkin istimewa mu'assirin fi asarin wahid. Nanti kita akan lihat beberapa ulama Asy'ariyah itu membolehkan istimewa mu'assirin fi asarin wahid, lagi min jihah mukhtalifah. Ahsan. Jihah mukhtalifah. Misalnya Imam al-Juwayni bal huwa sarrah ana fil al-abd lahu ta'thir wa lahu mayl ila mu'tazilah. Na'am. Wa kishan 'alaihi al-mutaakhir al-Asy'ariyah. Radda 'alaihi Asy'ariyah mutaakhir al-Asy'ariyah. War-Razi kaman. Aqrab ila mu'tazilah shوية. Wa ana uhibbu ar-Razi fa'lan. Fi kulli syai'in. Masyaallah. Iya, Razi itu kadang dalam beberapa ijtihadnya suka dekat dengan Mu'tazilah ya. Imam Razi, Imam Juwaini, kalau Al-Ghazali lah, kalau mau Asy'ari yang fi ba'dil masail. Lakin huwa yani fi aktsar masail amyal ila al-Asy'ariyah. Gitu ya. Oke lah, itu persoalan lain. Jadi argumen mereka begini. Sekarang kalau saya kayak tadi saya beri contoh, kalau saya tadi nulis begini, ini kan asar wahid kan?
Kata mereka apa? La yumkin ijtima' mu'athir fi atharin wahid. Mu'athirnya harus satu. Ya, yang memberikan dampak itu hanya satu. Artinya apa? Kalau yang memberikan dampak hanya satu, maka pilihannya hanya dua saja. Ima perbuatan ini mu'athirnya adalah saya sebagai hamba, atau mu'athirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Dan kata mereka apa? Wasani ghairu musallam. Wasani yang mana wasani maksudnya? Maqdurul abd. Kenapa? Karena teks-teks Quran menjelaskan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi beberapa, tapi nanti saya jelaskan nanti kalau udah masuk ke ayatnya. Itu ada beberapa ulama yang menafsirkan secara berbeda. Maknya di sana itu bukannya mak mausul, tapi mak nafi. Bayangin nggak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Paham nggak? Itu coba. Bagus itu ya. Ana qara'tu zaman fi nas bi ta'bir Arabi. Wa fahima hadzal ayat bi hadhihi tariqah. Wallahu khalaqakum wa ma nafi wa ma ta'malun. Di anal fa'il haqiqi huwa Allah wahid. Jadi nanti kita akan lihat beberapa pandangan para sufi itu yamil ilal jabr. Tetapi kita harus membaca secara cerdas ya. Mereka itu bukan bermaksud bahwa manusia itu terpasung kebebasan, bukan. Karena mereka itu yatakallam bi bahril haqa'iq. Gitu ya. Mereka itu bicara dari sudut pandang yang berbeda dengan ulama syariat, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Memang coba sering dengar ceramahnya Sayyid Yusri. Al-fa'il haqiqi huwa Allah. Ini sering dalam ceramah-ceramahnya itu senantiasa menisbatkan semua perbuatan manusia kepada Tuhan saja. Seolah-olah itu nggak punya pilihan. Jadi kalau kita pahami secara literal itu seolah-olah beliau yamil ila jabar. Enggak, bukan itu maksudnya. Nanti kita akan jelaskan bahwa para sufi meskipun pandangannya secara lahiriah itu lebih dekat ke jabariyah, sebenarnya maksudnya bukan itu. Karena mereka itu kelompok yang berada di alam berbeda gitu kira-kira ya. Pak, sudut pandangnya beda. Kadang gak perlu dimasukin ke sini gitu loh para sufi itu. Mereka sudut pandangnya beda. Mereka bicara dari ilmu hakikat gitu ya, bukan ilmu zohir. Jadi kita juga tidak bisa mengukur mereka dengan sudut pandang kacamata ilmu zohir gitu ya. Jadi yang kedua nggak mungkin wasana ghairu musallam li anna dalil minal aqli wan naqli qada bi annal mu'athira fi jami'il asya wa minha af'al ibad huwa Allah taala. Al mu'athir haqiqi huwa Allah. Gitu ya. Fala yakunu l'abdi ta'thirun aslan. Jadi manusia itu, hamba itu tidak punya ta'thir, tidak punya daya kausalitas gitu loh. Gitu ya, tidak punya ta'thir sama sekali aslan. Fi syai'in ma fayakunu mudtarran fi jami' af'alihi. Dengan demikian coba diawati itu dalilnya gitu ya. Jadi dasarnya begini. Kalau saya sekarang misalnya zikiran begini tuh dengan tasbih begini, kata mereka apa? Ini kan asar makdur ini kan, gak mungkin ada makdur apa tahta qudratain gitu loh. Kalau ada satu perbuatan, kalau ada satu asar, muasirnya hanya satu saja, gitu ya. Ia memberikan efek kepada perbuatan ini hanya satu. Berarti kalau begitu pilihannya hanya dua saja. Ima ini disebabkan kepada hamba, ima disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya gak? Kalau disebabkan kepada hamba gak mungkin kata mereka. Kenapa? Karena dalil dari tadi. Karena dalil tekstual, dalil yang terserak di teks-teks suci mengatakan bahwa Allah yang mu'athir hakiki itu. Oleh karena itu, karena Allah mu'athir hakiki, artinya apa? Manusia tidak punya pilihan sama sekali. udah mau setuju? Udah setuju? Biasanya tuh kadang kalau, tapi ini sederhana ya, belum terlalu detail. Ini bantahannya. Wa fasadu hadzal qaul dhahir. Jelas, dhahirnya di mana? Fa innahu yuaddi ila annahu la taklif wa la faidata fi irsari rusul. Jadi kalau memang manusia itu dikatakan tidak punya kebebasan sama sekali, semua yang terjadi di persada alam semesta ini murni campur tangan Allah Subhanahu wa taala, lalu gunanya apa kita sholat? Kita mendengarkan apa? Tuhan mengutus Nabi, gunanya buat apa? Tuhan mengutus Nabi buat apa coba? Buat menuntun manusia kan? Bahwa Tuhan itu tahu gitu loh. Di antara hamba itu ada yang menyeleweng dari jalan yang benar gitu kan, ada yang ahli maksiat, ada yang punya kecenderungan kepada perbuatan taat. Nabi itu diutus buat beri tuntunan gitu kan.
Kalau sekarang manusia itu nggak punya pilihan, terus gunanya apa? Surga, neraka, ganjaran, pahala gitu, siksaan, apa gunanya? Gitu kan? Gitu ya. Jadi letak kesalahan mazhab Jabariyah adalah mereka itu menafikan kebebasan manusia sama sekali. Gitu ya. Di satu sisi mereka benar bahwa al-mu'athir al-haqiqi huwa Allah fi'lan. Mu'athir itu huwa Allah. Wa nuqtatul khata'. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah manakala mereka menafikan apa? Menafikan kebebasan manusia. Padahal kebebasan manusia itu seperti yang saya bilang, gak perlu bukti. Anda untuk mengatakan manusia itu bebas gak perlu bukti. Bukti Anda sekarang duduk bisa berdiri kan? Bisa milih berdiri kan? Bisa tiduran, bisa pergi. Ya gak? Bisa nginep di sini, pilihan kan? Bebas kita kan? Ya gak? Gitu ya. Fa'inah yu'adiyanu la taknim wala fa'inah fi irsad rusul wala mal li tartibi thawab ala ta'ah. Enggak ada gunanya pahala. Ya enggak? Kalau manusia itu semuanya, semua perbuatan manusia itu dimonitoring gitu kan? Enggak ada pilihan sama sekali dari manusia, enggak ada kebebasan, enggak ada gunanya. Ganjaran, pahala, reward, punishment itu enggak ada gunanya. Iya kan? Wal qawla masya wa qawluhum inna dukhula maqdurin wahidin tahta qudrataini mahalluhu sah? Fima idza kana ta'alluq kullin minal qudrataini bil maqdur ta'alluqu ta'thir wa ijad. Aywa, ini batahan. Tadi mereka bilang wujud mu'athiraini li atharin wahid, istima' mu'athiraini fi atharin wahid muhal. Gitu kan? Ya, saya sepakat dengan Anda dengan kemustahilan itu, tapi dalam soal apa? Kalau lihat. Kalau seandainya makhluk ini fima idza kana ta'alluq kullin minal qudrataini bil maqdur ta'alluqa ta'tsirin wa ijad. Jadi kalau yang mereka maksud dengan istihalat mu'atharaini fi atharin wahid itu atau apa? Istihalat qudrataini fi maqdurin wahid. Kan mereka mengatakan begitu. Kalau yang mereka maksud itu ta'alluq ta'tsir wa ijad, maksudnya gini loh. Gini nih. Sekarang pulpen ini saya putar tuh. Asar kan? Makdur, ya kan? Iya enggak? Kata mereka apa? Karena ini asar, tidak mungkin ada mu'athirain. Tidak mungkin ada qudratain. Qudrahnya hanya satu saja. Gitu kan? Dan mereka mengatakan qudrah atau kuasa yang punya kehendak mutlak itu hanya kuasa Allah. Manusia enggak punya pilihan. Kan gitu? Iya enggak? Itu kan? Tuh saya putar. Oke, kita sepakat dengan itu. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah apa? Masing-masing dari dua kudrah itu memberikan efek gitu loh. Ta'thir. Punya daya kausalitas yang sama. Kita sepakat itu. Bingung ya? Ini saya gambarin. Hapus. Paling ini belum apa-apa loh ya. Itu kalau ke depan tuh lebih sedikit lagi. Jadi kata mereka tadi yang mereka katakan mustahil apa? Istima, lihat ke sini. Istima mu'athiraini fi atharin wahid. Itu kan yang mereka tolak ini kan? Ya enggak? Oleh karena itu semua perbuatan kita mu'athirnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya pilihan, dilepaslah sudah kita. Enggak punya pilihan sama sekali. Kebebasan kita dipasung gitu loh. Nah, jadi alasan mereka kan begitu. Nah sekarang kita katakan begini, oke, kita setuju. Memang ini mustahil. Mustahil kalau apa? Itu tuh. Fima idza kana ta'alluq kullin minal qudrataini. Ini qudrataini. Biar gak bingung ya. Fi maqdur wahid. Ada dua qudrah, dua kuasa. Gitu kan? Yang dia itu memberikan efek yu'athir, memberikan dampak kepada satu perbuatan. Kata mereka ini mustahil itu kan? Ya enggak? Gitu ya? Nah, kita kata apa namanya? Penulis buku ini apa? Iya, enggak apa kita tadi memang itu mustahil. Mustahil kalau apa? Kalau seandainya lihat, fima idza ka ta'alluq kullin minal qudrataini, qudrat Allah gitu ya. Qudrat Allah dan qudrat al-'abd.
Ini mustahil, bisa mustahil kalau apa? Kalau ta'alluq qudrah ini kepada makdurnya apa? Ta'alluq ta'thir. Hada yu'athir. Hada muhal, fi'lan hada muhal. Tetapi itu tidak akan mustahil kalau, lihat baca selanjutnya. Amma idza kana ta'alluq qudratil bari, qudratil bari maksudnya qudrat Allah gitu ya, al-khaliq. Amma idza kana ta'alluq qudratil bari bi fi'lil 'abdi li ta'thir. Allah punya ta'alluq ta'thir, di qudrat Allah at-ta'thir. Amma idza kana ta'alluq qudratil bari bi fi'lil 'abdi li ta'thir wa ta'alluq qudratil 'abdi bi fi'lihi laisa li ta'thir fala mani'a min dzalik. Sah wala wala? Hah? Ingdal asyara bil kas minta asal ya. Naam, bil kas. Jadi begini, saya jelasin ya. Ini kira-kira gambarnya harus diulang lagi, digambar lagi atau cuma begini aja? Hah? Misalnya kan kalau digambar gini lah misalnya ya. Nih ya. Saya sekarang misalnya minum kopi tuh. Minum kopi gitu ya. Sederhana kan itu, sederhana kan? Ini apa namanya? Asar. Apa makdur gitu ya, biar gak ketukar lah. Makdur atau asar gitu ya. Minum kopi. Nah, penisbatan minum kopi ini ke saya menurut mazhab Jabariyah tadi seperti yang kita bilang apa? Majaz. Bukan kita, gak layak disebutkan ke kita, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mu'athir fi hadal fi'al gitu ya, yang memberikan takhir kepada perbuatan saya sekarang minum kopi itu. Yang memberikan takhir itu kata mazhab Jabariyah apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kenapa? Karena bagi mereka tidak mungkin saya dengan Tuhan gitu ya. Saya kan punya kudrah. Iya enggak? Saya punya kuasa. Lihat di sini. Tuhan punya kuasa. Iya enggak? Tidak mungkin dua kuasa kudratain fi maqdurin wahid, tidak mungkin. Kata mereka, paham enggak? Kata mereka enggak mungkin kan? Nah, kita katakan apa? Ya, memang itu tidak mungkin kalau apa? Kalau lihat di sini. Kalau masing-masing dari kudrah saya sebagai hamba dan kudrah Tuhan itu ta'alluq ta'thir, memiliki efek, sama-sama memiliki efek yang sama gitu loh. Jadi kudrah saya itu athir fi hadal maqdur wa qudratullah itu athir fi hadal maqdur, hada muhal. Jadi kalau sama-sama memberikan ta'thir itu apa enggak ta'thir? Berikan efek. Jadi yang kita sepakati kemustahilan itu apa? Kalau seandainya kuasa Allah itu memberikan ta'thir, kuasa hamba juga memberikan ta'thir. Memang itu mustahil kita sepakati. Tetapi, lihat, selanjutnya tadi Adi bilang apa? Amma idza kana ta'alluq qudratil bari bi fi'lil 'abdi li ta'thir. Jadi kata penulis buku ini, tapi kalau seandainya kuasa Allah itu berkaitan dengan apa? Makdur, dengan perbuatan hamba ini li ta'thir, Allah li ta'thir. Dan kuasa hamba itu la tu'athir gitu loh. Laisa indah ta'thir, tidak punya ta'thir. Hadalah mana? Paham enggak? Jadi yang kita tolak apa? Yang kita tolak adalah kalau saja masing-masing dari perbuatan hamba, dari kuasa hamba dan kuasa Allah itu sama-sama yu'athir, sama-sama berikan efek. Itu yang kita tolak. Itu namanya istiwa mu'athir fi atharin wa itu yang kita tolak. Tetapi kalau seandainya yang memberikan efek itu hanya kuasa Allah saja, sementara hamba itu muktasib, nanti kita akan berkenal dengan istilah kasab gitu ya. Hal lama ya. Artinya apa? Ketika saya minum kopi gitu ya. Kudrah Allah, kuasa Allah itu memberikan efek bagi perbuatan saya, sementara perbuatan saya ini tidak memberikan efek. Hanya sebagai apa? Hanya mengupayakan saja. Itu enggak masalah. Itu enggak masuk kategori istimewa mu'athir fi atharin wahid. Paham enggak? Jelas ya? Ya Allah, ini kurang jelas apa juga? Jelas ya? Jelas ya? Ini belum apa-apa. Sani, paham jelas? Sani? Sampingnya? Siapa itu? Hah? Mufti? Itu Mufti? Jadi begitu. Muka sungguhnya Mufti itu. Saya baru kenal. Kaget dikirain orang aneh.
Mufti itu ya? Hari teman kamu? Hah? Oh, pura-pura nggak kenal. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Mending jelasin kayak gini kan? Jadi jelas kan? Daripada harus loncat-loncat gitu kan. Udahlah, kayak buat ujian aja tarif mana tarif. Oke. Wa amma ma dhahaba ilaihi, ini pendapat jumhur. Jadi tadi pandangan mazhab Jabariyah sudah kita tolak bahwa titik kemustahilan itu kalau seandainya kuasa hamba dan kuasa Allah sama-sama memberikan efek. Memang itu kita tolak. Karena kenapa? Konsekuensi apa? Istimau mu'athirin fi atharin wahid. Tetapi kalau seandainya kuasa Allah memberikan ta'thir, kuasa hamba tidak memberikan ta'thir, tapi hanya mengupayakan, gak masalah. Itu gak berujung pada istimau mu'athirin wahid kan? Ya nggak, mu'athirnya hanya satu kan? Siapa? Allah SWT. Di mana peranan hamba? Peranan hamba dalam pandangan Asy'ariyah sebagai muktasib lil af'al. Muktasib berarti apa? Yang mengupayakan. Nanti kita akan bahas apa itu kasab. Oh, itu ada sekian banyak tarif kasab di kalangan Asy'ariyah. Nanti kita akan pilih tarif yang lebih tepat tentang konsep kasab itu ya. Itu masyhur. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-jumhur min tanawwu af'alil ibad ila al-tirari wa ikhtiyariyah faqad qadat bihi ad-darura wal musyahadah. Maksudnya apa itu? Pembagian atau apa namanya? Keragaman perbuatan hamba yang terbagi ke dalam itiroriyah dan ikhtiyariyah itu artinya apa? Itu hal yang bersifat aksiomatik gitu loh. Aksiomatik itu artinya apa? La yahtaj ila ta'ammul wala fikr gitu loh. Itu udah kita saksikan, qadat bil musyahadah. Kita udah menyaksikan kan? Tadi saya bilang, untuk membuktikan bahwa kita itu bebas, kita itu mukhtar gitu ya. Apa perlu bukti? Ini kita lihat tiap hari. Ya enggak? Saya ngomong ini atas pilihan saya, ya enggak? Saya bisa aja berhenti itu. Saya mukhtar kan? Saya punya pilihan kan? Itu maksudnya qadat bihi apa namanya? Ad-dar wal musyahadah, paham enggak? Udah kita saksikan itu loh. Enggak perlu bukti. Anda enggak perlu bukti untuk mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ada yang bersifat paksaan, artinya dia tidak punya pilihan, ada emang berdasarkan pilihan. Tapi kebanyakan perbuatan kita itu berdasarkan pilihan, ya kan? Ya Allah ya tajil dalil. Gitu ya. Fa inna nufarriq baina harakatil irti'ash. Tadi saya bilang, harakatil irti'ash. Kita bisa ngebedain kan gini loh. Kalau orang tangannya begini nih, karena udah tua, dengan ngegampar gitu loh, bisa ngebedain enggak? Jelas kan? Apa perlu bukti? Coba. Praktekin. Itu pilihan kan? Itu jelas kan? Itu ya maksudnya ya. Artinya sudah itu hal bersifat aksiomatik gitu loh. Gak perlu pembuktian lebih lanjut bahwa kita itu memang bebas dengan perbuatan kita bebas, gitu ya. Warakatul batsh itu apa ya? Kayak penyiksaan gitu ya. Kayak tadi tuh, kayak orang tangan getar cuman gini gitu ya. Dia nggak punya pilihan dengan nojok orang misalnya. Kan beda kan? Ya enggak? Yang satu itu itiroriyah gitu kan ya? Yang satu lagi apa? Ikhtiyariyah, anta mukhtar. Itu ada teks yang kurang keliru, dibaca di footnote-nya itu. Fit taswib mulana, fit taswib. Al-ibarah khati'ah. Fi ibarah saqitah. Wal asah wa ilikata bahul muhaqqiq. Al-kalam huna fi saqt dhahir wa nafsul wahid. Wa taswibu anna al-ula wa hiya harakatul irti'ash laysa irti'ash, paham ya irti'ash? Laisa li qudratil abdi ay ta'thir fiha. Gitu kan? Kalau saya udah tua gitu ya, tangan begini-begini, itu bukan pilihan saya. Saya nggak punya ta'thir kan? Nggak punya efek kan? Amma tsaniyah wa hiya harakatul batsh fa fiha iradatu minal abd. Iya, kalau orang nampar gitu, nonjok gitu, jelas kan? Ada iradah kan? Ada kehendak kan? Wa ikhtiyarun minhu laha fa hiya ikhtiyariyah. Wa qad ittafaqa al-uqala min al-ulama ala dzalik wa huwa anna hunaka af'al itiradiyah wa af'al ikhtiyaril abd. Gitu ya. Jadi ini pembagian yang enggak perlu bukti sebetulnya. Memang faktanya begitu. Ba'da an ittafaqa jumhur ulama'il kalam ala anna lil abdi fi'lan ikhtiyariyan, setelah para teolog itu para mutakallimun sepakat bahwa manusia itu memiliki perbuatan yang berdasarkan pilihan, wa fi'lan itir, dan perbuatan yang berupa paksaan, yang bersifat paksaan, wa ala annal fi'lal itirariyah laisa li qudratil abdi dakhlun fi. Kita sepakat ya
Mu'tazilah, Asy'ariyah wal Mu'tazilah semuanya sepakat bahwa apa? Bahwa af'al intiroriyah itu apa? La ta'thir lil abdi fiha. La ta'thir. Murni perbuatan Allah. Tidak ada pilihan kita, iya kan? Bisa sekarang saya melenyap menghentikan detak jantung saya sekarang? Enggak, itu memang udah kehendak Allah, pengennya begitu. Itu intiroriyah gitu ya. Wa ala anal fil intiroriyah sakata fi la bi ta'thir wala bi ghairihi. Gitu ya. Ikhtalafu, nah ini perdebatan mereka. Ikhtalafu fil ikhtiyari. Coba dihapus. Sekarang ini masuk ke perdebatan inti. Perdebatan inti saya bilang apa? Nuqtatul khilaf, mahallun niza' bainal asy'ariyah wal mu'tazilah wal mukhalifin, bainal asy'ariyah wal mukhalifin. Wa nuqtatul niza' fi fi'l al-ikhtiyari, fil af'al al-ikhtiyariyah. Hal hiya fi'lan min jumlati af'alillah wala hiya min af'alil ibad. Jadi perbuatan yang bersifat ikhtiyari, yang berdasarkan pilihan itu perbuatan Allah atau perbuatan manusia. Artinya begini, itu dinisbatkan ke Allah atau dinisbatkan ke manusia gitu loh. Paham nggak? Jelas ya, nanti kita akan baca. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ikhtalafu fi fi'lil ikhtiyari, hal huwa waqi'un bi qudratillah. Apakah perbuatan, jadi tadi kalau saya sekarang ngambil air dan minum, perbuatan saya ini terjadi atas kuasa Allah, waqi'un bi qudratillah, la ghair, hanya kudrah Allah saja, tidak ada kudrah saya, seperti mazhab siapa? Mazhab Jabari. Ahsan. Au bi qudratil abdi. Nah, ada pilihan nih. Sekarang kita bicara sekali lagi ya, perdebatan kita seputar apa? Af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah ini saya sarankan ya, bagi yang ingin mengikuti secara serius, buat buku catatan khusus. Jadi setiap yang saya tulis kalau bisa dicatat, itu biar terjadiin buku. Setelah saya bikin buku sendiri kan, hasil muhadharah gitu. Iya, kalau nggak nanti jadi bahan diskusi gitu ya, dikomentasi. Biar ada athar belajar. Ikhtiyariyah itu satu. Kemungkinan pertama apa tadi? Waqi'atun di qudratillah, gitu kan ya? Kedua apa? La ghair artinya apa? Tidak ada kudrah lain, hanya kudrah Allah saja gitu loh. Tidak ada kudrah, paham nggak? Jadi sekarang begini. Ini sekarang saya beri contoh misalnya misalnya menikah. Nah, ya, Sandi menikah. Iya, ikhtiariyah kan? Iya, saya bisa nikah sekarang, bisa aja saya sekarang. Cewek udah ada kan? Menurut mazhab Abu Hanifah kan nggak perlu wali, ya nggak? Perlu udah selesai kan? Itu pilihan kan? Saya tinggal tampil mushaf gitu kan, minjem gitu. Selesai, nggak perlu beli apa-apa, nikah sekarang bisa, itu ikhtiari itu artinya. Nah, ketika saya menikah, benar-benar menikah, celep menikah, qabiltu nikah wa tazwijaha bimahril madhkurin naqdan, sah, selesai. Perbuatan ini terjadi atas kuasa Allah, kemungkinan pertama saja. Perbuatan kuasa Allah saja, tidak ada kuasa lain. Seperti mazhab siapa? Mazhab Jabariyah. Kemungkinan kedua, bi qudratil abd. Bi qudratil al-abd. La ghair. Ada itu la ghair. Saja perbuatan apa? Kuasa hamba saja. Jadi dalam konteks pernikahan tadi, ketika saya terjadi menikah, selesai. Itu zawaj. Tafham sah? Ketika saya menikah, kemungkinan pertama itu terjadi atas kuasa Allah saja. Kedua, terjadi atas kuasa hamba saja, gitu kan? Ketiga, bimajmu al-qudratain. Majmu al-qudratain. Kudrat ini maksudnya siapa? Kudrah Allah dan kudrah hamba gitu ya. Kudrat Allah, kudratul abd.
Ala anta ta'allaqa bi aslil fi'al au bihima. Bi aslil fi'al au bihima. Nanti ada satu mazhabnya yang Baqilani yang mengatakan kalau aslul fi'al itu Allah yang menciptakan, tapi kalau wasful fi'al hamba yang menciptakan. Apa bedanya saya beri contoh ya. Bedanya aslul fi'al dengan wasful fi'al. Begini. Kalau sekarang saya menampar orang, ceplok gini. Saya menampar istri misalnya ya. Ceplok. Ya, itu aslul fi'al namanya, tampar itu aslul fi'al. Tetapi kan ini ketika saya menampar istri itu kadang bisa menjadi kebolehan, kadang bisa menjadi keharaman, benar nggak? Nah, itu yang wasful fi'al, paham nggak? Itu yang wasful fi'al. Sifat perbuatan, ada asal perbuatan atau dasar perbuatan dengan sifat perbuatan. Contoh lain. Apa ya misalnya? Saya sekarang misalnya apa ya? Contoh, jadi cari contoh perbuatan yang bisa jadi boleh, bisa jadi haram. Contoh kayak apa? Nanti kita akan beri contoh. Jadi begini. Gibah. Nah, gibah. Saya sekarang bicara Jokowi nih. Oh, Jokowi. Paham Jokowi bisa? Harus jumhur ya. Nah, itu namanya aslul fi'al. Pembicaraan saya tentang Jokowi itu namanya aslul fi'al. Tetapi kan begini, pembicaraan saya tentang Jokowi ini ada kalanya bisa menjadi kebolehan, bisa jadi keharaman, ya enggak? Nah, yang menentukan wasful fi'al itu ya, yang menjadikan dia haram atau menjadi ketaatan atau kemaksiatan gitu ya. Kan gimana nggak selamanya haram, ya enggak? Yang menjadikan itu hamba, itu kita, itu mazhab Imam Baqilani. Nah, sekarang ada kemungkinan jadi kudroh satu perbuatan itu terjadi dengan dua kudroh Allah dengan kudroh hamba. Tetapi apa? Ala anta ta'allaqa, dua-duanya kudroh Allah dengan kudroh hamba itu bi aslil fi'al. Wa ta'allaqa gitu ya, saya tulis ta'allaqa bi aslil fi'al. Kalau saya mengutarakan rasa cinta kepada seorang perempuan, itu pengutaraan saya kepada perempuan itu aslul fi'al. Tetapi kan itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi kebolehan, bisa menjadi keharaman gitu kan, tergantung apa? Itu kita yang menentukan. Itu loh. Ya enggak? Kalau Anda memang serius ingin menikahi dia, kenapa tidak? Ya enggak? Tapi kalau Anda sejak awal sudah berniat, memang saya ingin memanfaatkan dia, kemudian mengajak dia ke dalam rumah, kemudian terjadilah hal, itu jadi apa? Itu wasful fi'al, paham nggak? Paham ya sekarang ya? Aslul fi'al dengan wasful fi'al, paham ya? Paham ya? Nanti akan kita jelaskan di di halaman-halaman selanjutnya. Di kemungkinan ketiga, waqi bi majmul qudratain wa ta'allaqa bi aslil fi'al. Jadi apa? Jadi ketika saya misalnya sekarang bicara begini, ini aslul fi'al. Aslul fi'al. Soal ini bisa menjadi, ini kan bisa aja menjadi haram. Kalau saya niat ngomong kayak gini tuh pengen dilihat orang gitu, kan jadi haram. Ya enggak? Itu namanya wasful apa? Paham enggak? Aslul fi'alnya itu ya. Saya ngomongin aslul fi'al nih. Tapi yang menjadikan ini perbuatan tercela atau terpuji itu saya. Ya enggak? Paham ya? Nah, sekarang kemungkinan ketiga, saya ngomong gini, waqi bi qudratain. Qudrah Allah ikut, qudrah saya juga ikut. Kemungkinan ketiga, gitu ya. Bi aslil fi'al au bihima ala anta ta'allaqa qudratullah bi aslil fi'al wa qudratil 'abd bi wasfihi. Kemudian keempat, qudratullah bi aslil fi'al wa qudratil wasf. Nah, ini sama majmu' qudratain gitu. Majmu' al-qudratain. Tetapi, nah ini yang nanti menjadi mazhab yang Baqilani, gitu ya. Baqilani itu mengatakan, jadi ada dua kudrah di sana. Jadi ketika saya ngomong begini, ada dua kudrah di sana. Allah itu kudrah Allah berkaitan dengan apa? Dengan aslul fi'al gitu ya. Ala an tata'allaq
qudratullah bi aslil fi'al wa qudratul 'abd tata'allaq bi wasfil fi'al. Ada yang bisa kasih contoh lain untuk membedakan wasful fi'al dengan aslul fi'al? Coba. Ini Aldi. Coba Aldi. Megang handphone. Megang handphone itu aslul fi'al. Wasful fi'alnya apa? Ini kan bisa jadi handphone itu bisa jadi bahan apa namanya, sarana ketaatan, bisa jadi sarana kemaksiatan gitu kan. Kalau saya buka, jadi ketika saya buka handphone aslul fi'al itu Allah yang apa nama yang menciptakan. Bermaksud yang ini, yang kemungkinan keempat. Tapi wasful fi'alnya yang menentukan siapa? Saya bisa buka YouTube kemudian apa namanya buka pengajian yang bermanfaat. Saya bisa buka YouTube kemudian nyanyi sayur kol gitu kan? Nonton nyanyi sayur kol ya kan bisa aja kan? Iya nggak? Kamu tahu sayur kol nggak? Sayur kol. Sayur kol versi Arab maksudnya ya. Versi Arab bukan yang cewek itu. Saya juga pernah lihat kalau cewek. Sayur kol versi Arab tahu nggak? Gak ada kerjaan tuh orang. Figurnya udah banyak gitu. Itu kan paham nggak maksudnya, paham nggak? Buka Facebook itu aslul fi'al. Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Tapi yang menjadikan dia ketaatan atau bukan, kesia-siaan atau kemanfaatan itu siapa? Kita. Anda ketika buka Facebook, kalau bukanya cuman apa istilahnya? Akun status yang gak jelas, lagi galau nih gitu kan. Status yang gak jelas, tapi ketika buka Facebook kemudian kita niatkan, saya pengen jadi pengetahuan, pengen cari manfaat. Itu namanya wasful fi'al. Wasful. Jika nanti ada satu mazhab yang Baqilani yang mengatakan bahwa qudratullah tata'allaq bi aslil fi'al, tapi apa? Qudratul 'abd tata'allaq bi wasfil fi'al. Paham nggak? Paham nggak bedanya? Ini nanti jawaban-jawaban yang akan kita kemukakan masing-masing punya argumennya ya. Ya. Faqalatil asy'ariyah. Ini jam berapa? Oh masih lama. Tenang. Minum saya masih habis. Faqalatil asy'ariyah, inna fi'lal 'abdi, perbuatan hamba, al-ikhtiyari makhluqun lillahi. Jadi perbuatan hamba yang berdasarkan pilihan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa liqudratil 'abdi ta'thirun fihi. Dan kuasa hamba itu tidak memiliki efek, tidak memberikan efek, tidak punya daya kausalitas, tidak memberikan efek goyul mu'athir gitu ya. Ini sampai di sini saya pasti udah menduga, pasti kelihatannya Yamin al-Jabariyah ya kan? Iya enggak? Ya ya. Tapi nanti kita akan lihat asal itu gak sederhana itu. Gitu ya. Saya bawa ini. Nanti kalau seenggaknya kurang puas, ini ada buku. Jadi kalau dikatakan bahwa menurut mazhab Asy'ari perbuatan hamba itu tidak punya daya ta'thir, Syekh Ahmad itu justru pandangannya sebaliknya. Jadi beliau, saya bacakan ya. Saya tadi ketemu teksnya. Jadi kan di sini masalahnya mengatakan apa? Asy'ari itu mengatakan apa? Perbuatan hamba tidak punya ta'thir kan? Ya kan? Nah, nih. Saya baca ya. Hah? Hadis fil ilal wal maqasid. Jadi kata beliau, mazhab Asy'ari yang sungguhnya itu nggak begitu. Jadi itu justru itu gambaran yang berlebihan dari mutaakhir Asy'ari. Asy'ari yang sungguhnya itu nggak begitu. Nggak apa-apa punya tafsir nggak apa-apa, tapi apa? Min jahatain. Min jahatil khaliq wa min jahatil makhluk. Bisa saya bacain ya. Wa akbarudz dzan, besar kemungkinan annal qaul bi nafi kulli atharin li qudratil abdi fi fi'lihi la yu'raf lil imam al-Asy'ari. Ya kan soal apa sih? Cuman takhir. Jadi pandangan yang tertera di sini kan mengatakan Asy'ari itu apa? Menafikan adanya takhir ya kan? Kata sama tadi apa? Ana bina fil kulli atharin li qudratil abdi fi la yu'raf lil imam al-Asy'ari. Wala lil Asy'ari al awain. Jadi Asy'ari generasi pertama itu enggak mengatakan itu. Enggak apa-apa. Seperti Imam Juwaini gitu kan lahu takhir. Walakin la ala sabil istiqlal. La ala sabil istiqlal. Mu'tazilah ala sabil istiqlal. Itu beda. Gitu ya.
Saya lanjutin. Walal asy'ari ala wa innama huwa min mubalaghat. Mubalaghat apa? Ya sikap berlebihan. Mutaakhiril asy'ariyah alladzina rahu yusawwiruna madhhab syaikhihim Imam al-Asy'ari fi suratin tabta'idu ahyanan an nususihi wa an ruhi madhhabihi. Imam Asy'ari. Ada yang lebih mengajukan lagi. Di nas lain di kitab di halaman selanjutnya wala yatarada al-bahth al-muqarrib baina hadhihi nusus wa nusus kitab al-luma fi hukmi bi anna al-qaul alladhi yanfi athar al-qudrah al-haditha la yumassil haqiqat al-madhhab al-asy'ari. Terus dikatakan begini, ada yang begini. Wa min ajli dzalik, nih Imam Asy'ari mengatakan apa? Boleh mu'athirin fi athar wahid boleh, tapi apa? Min jihatain mukhtalifain. Min jihah mukhtalifah. Min jihatil khaliq wa min jihatil makhluk dia. Wa min ajli dzalik jawaza membolehkan al-Asy'ari ayyaqa al-maqdur baina qadirain bi jihataini mukhtalifatain. Paham enggak? Kalau tadi kan bija wahidah, mustahil. Bi jihataini mukhtalifatain. Jihatil khalq wa jihatil iktisab. Jadi Allah menciptakan, hamba mengupayakan. Jadi dengan cara pandang begitu, kuasa Allah tetap kita akui dan kebebasan manusia tidak kita singkirkan. Ya enggak? Tapi nanti ada kritik-kritik lagi, biasa itu ya. Ada ungkapan yang menarik, ada contoh yang menarik. Bisa beri contoh yang menarik. Ini lukis apa? Kita menulisnya pada Asy'ariyah. Lihat. Contoh begini. Kalau ada batu besar ya, satu orang nggak bisa ngangkat. Kemudian datang orang yang berbadan besar gitu, tenaga kuat, tenaga raksasa, dia datang membantu. Keangkatnya batu ini oleh siapa? Jadi gini loh, nih tak gambarin ya. Ini untuk menggambarkan ilustrasi bahwa Asy'ariyah itu tidak menafikan apa? Kebebasan manusia sebagai fa'il, tidak menafikan. Contoh begini. Batu besar, Hajar Kabir. Batu besar. Saya nggak bisa ngangkat batu itu. Datanglah misalnya sosok manusia setenaga dewa gitu, dia bisa mengangkat batu itu. Datang. Dia membantu saya. Batu itu kemudian terangkat. Ya enggak? Saya ikut mengangkat, dia ikut mengangkat. Tapi yang paling berperan besar dalam pengangkatan batu itu siapa? Bukan saya. Siapa? Orang yang tadi yang kuat itu. Paham nggak? Nah, ketika itu batu terangkat. Apakah saya yang ikut mengangkat itu ternafikan? Saya sebagai yang sama-sama ikut mengangkat, saya ternafikan nggak? Nggak ternafikan kan? Tetapi terangkatnya batu itu peran lebih besarnya oleh siapa? Begitu juga kira-kira permisalannya begitu. Allah punya kuasa yang apa namanya? Punya kudroh yang apa? Yang universal gitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi ketika saya bilang angkat handphone nih, setuh. Ada kudroh Allah di sana? Ada. Tapi saya dinafikan nggak? Bagus nggak permisalan itu bagus ya? Bagus nggak? Jadi saya ada di buku ini ada ya. Di buku ini ada, gitu ya. Tapi yang apa namanya? Nih, saya bacain permisalannya. Bal innana najid fi ba'di nusus al-asy'ariyah al-ukhra tafsiran tafsir nadatul kasb. La yaqtasir fi daurul insan ala qawlihi mujarrada muktasibin li fi'li bal yaqdu fi fa'ilan li fi'lihi wa muhdithan lahu la ala sabili tafarrud wal istiqlal bal ma'ashtirakil qudrah al-qadimah wa dimamiha. Jadi jadi kita kerjasama gitu loh jadinya. Allah ikut berperan. Allah artinya dia pemeran mutlak gitu ya, punya kuasa mutlak atas perbuatan kita, tapi kita diberikan ruang untuk memilih. Itu namanya kasab. Lihat. Ini permisalan. Wa qad daraba. Ini permisalan. Ba'du ashabina lil iktisab. Masalan fil hajar kabir. Hajar kabir maulana. Qad ya'jiz an hamlihi rajul. Sah? Wa yaqdir akhar ala hamlihi munfaridan bihi. Gitu ya. Idza ijtama'a ala hamlihi kana husulul hamli bi aqwahuma. Kana yushbi'u bi qudratillahi azza wa jalla. Wala kharaja ad'afuhuma. Saya sebagai yang lemah tadi kan enggak keluar kan? Saya enggak dinafikan kan? Wala kharaja ad'afuhuma bidzalika an qawlihi hamilan. Saya sama-sama membawa kan? Orang tadi membawa enggak?
Saya membawa nggak? Saya nggak dinafikan kan? Meskipun saya lemah nggak bisa ngangkat kan? Iya nggak? Karena di